Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, gerakkanlah hati kami untuk menyiapkan jalan bagi putra-Mu yang tunggal. Semoga berkat kedatangannya kami dapat mengabdi kepada-Mu dengan hati yang murni. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 11 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserang dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam hidup bermasyarakat dan bergereja, kita selalu berinteraksi dengan banyak orang. Seringkali pesan yang kita sampaikan saat berkomunikasi tidak ditangkap semuanya. Persepsi setiap orang yang terlibat dalam interaksi juga berbeda. Maka dibutuhkan kesabaran dan cara yang tepat dalam menyampaikan pesan. Umumnya kita bergembira bila apa yang kita sampaikan didengar dengan baik. Tetapi sebagai manusia, mungkin kita juga akan kecewa bila kita tidak didengarkan. Allah juga mengamati seringkali pesannya melalui para nabi diabaikan. Bahkan putranya Yesus Kristus juga ditolak dan diabaikan. Itulah kenyataan. Tidak semua orang mau menjadi pendengar yang baik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bangsa Israel mengalami berbagai tantangan dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Banyak nabi diutus bagi mereka untuk mengingatkan dan menunjukkan jalan bagi mereka. Berbagai nasihat dan seruan telah disampaikan, namun tidak ada yang tanggap. Maka tiba pada saatnya Allah mengutus putranya yang tunggal
untuk menolong mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes Pembaptis adalah salah satu tokoh yang paling besar dalam era Perjanjian Baru sebelum kedatangan Yesus. Yohanes selalu berseru dan berbicara tentang datangnya kerajaan Allah. Ajakan untuk bertobat terus disampaikan, namun tidak semua orang mau mendengarkannya. Itu sebabnya Yesus berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menyebut Yohanes Pembaptis sebagai yang terbesar di antara anak yang pernah dilahirkan wanita. Hal itu pantas diterima oleh Yohanes Pembaptis. Ia telah mencurahkan hidupnya untuk dan demi kerajaan Allah. Ia menyerukan pertobatan dan menyiapkan jalan bagi Mesias. Kebesaran Yohanes Pembaptis bukan karena prestasinya sendiri, melainkan semua karena mengandalkan Allah semata-mata. Sikap Yohanes Pembaptis inilah yang harus kita juga contoh sebagai bentuk pertobatan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, khususnya dalam masa Advent ini. Maka masa Advent bagi kita adalah merupakan kesempatan yang bagus untuk bercakap-cakap dengan Allah secara khusus, dan kemudian meneropong hidup kita sampai sejauh mana teladan hidup Santo Yohanes Pembaptis sungguh menjiwai seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk mencontoh teladan Yohanes Pembaptis yang selalu mendengarkan bisikan suara Allah dan kemudian kembali menggemakan suara panggilan Allah itu dalam kehidupan yang nyata, melalui tindakan yang konkret, melalui kesaksian hidup kita masing-masing. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus berjuang untuk mendengarkan suara Allah. Dan kemudian suara Allah itu kita pendengarkan secara konkret melalui hidup kita yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.